A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mati ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf sebagai anggota Taliban Darul Barokah. Ini dikasih tugas dadakan lagi. Saya baru ingat tadi malam, kemarin ada acara, pulang agak tengah malam, baru ingat tadi pagi. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan nanti tidak pas begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, yang sama-sama insyaallah pagi ini semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semua mendapatkan nikmat yang luar biasa. Banyak guru-guru kita sampaikan nikmat yang paling kadang-kadang kita lupa adalah nikmat sehat. Nikmat sehat paling kita lupa. Pada saat muda kita sehat, lupa ibadah. Pada saat tua kita sudah mulai enggak sehat, baru mulai keingatan ibadah. Yaitu adalah ibroh buat kita, buat pengingat kita yang luar biasa. Hari ini kita bisa bersilaturahim bersama pada sholat subuh. Saya akan coba menyampaikan tadi koret-koret sedikit, ternyata ada materi tentang orang-orang mukmin yang beruntung. Ini kami ambil dari tafsir Imam Ibnu Katsir yang insya Allah saya akan coba bacakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Al-ayah. Itu adalah surat Al-Mu'min dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Masya Allah, luar biasa. Qala Nasa'iyu fi tafsirihi amba'ana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Ja'far an Abi Imran an Jarid bin Babanus qala qultu li Aisyata ya ummil mu'minin kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an faqara'at qad aflahal mu'minun hatta antahat ila walladzina hum ala salawatihim
yuhafidun. Qalat hakadha kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini luar biasa kalau kita kaji dari sini. Imam An-Nasai mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ja'far dari Abu Imran, dari Yazid ibnu Babanus yang mengatakan, kami pernah bertanya kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha membaca firman-Nya, qad aflahal mu'minun, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun sampai dengan ayat ke-9. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian Siti Aisyah membaca firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu Al-Mu'min ayat 1 hingga ayat ke-9, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat lain juga disebutkan dari Ka'bul Ahbar, Mujahid dan Abul Aliyah serta lain-lainnya, bahwa setelah Allah menciptakan surga, yaitu surga Aden, dan memberinya tanaman-tanaman yang indah dengan tangan kekuasaannya Allah itu sendiri, lalu Allah memandangnya dan berfirman kepada surga tadi, yaitu ke surga Aden. Allah bertanya, berbicaralah kamu, hai surga Aden, kira-kira begitu. Kemudian surga Aden itu berkata, demikian hebat kami diciptakan, demikian hebat saya diciptakan, begitu kata surga, karena mengingat semua kehormatan yang disediakan oleh Allah di dalam surga ini adalah teruntuk bagi kaum mukminin. Masya Allah. Abdul Aliyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyitirkan kalimat tersebut di dalam kitab Al-Qur'annya. Hal tersebut juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain melalui Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Untuk itu Abu Bakar Al-Basar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah ibnu Maslamah, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dan Al-Jariri dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, yang mengatakan bahwa Allah menciptakan surga yang dibangunnya terbuat dari batu-batu emas dan batu-batu perak, serta Allah Subhanahu wa taala memberinya tanaman-tanaman yang indah. Lalu Allah berfirman kepadanya, berbicaralah kamu, hai surga Aden. Lalu surga Aden berkata, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka para malaikat memasuki surga tersebut dan mereka berkata, beruntunglah engkau surga Aden, bahwa engkau menjadi tempat para raja. Masya Allah, subhanallah. Dalam surat Al-Mu'min ini, dari ayat pertama sampai ayat 9, mengingatkan kita bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Tapi mukmin yang mana, kira-kira begitu. Jadi tidak semua mukmin mendapat keberuntungan. Nah, mukmin-mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang pertama adalah beriman dengan seyakin-yakinnya terhadap 6 keimanan yang harus kita yakini. Nah, kemudian di surat yang kedua disampaikan ada 6 poin untuk menjadi mukmin itu mendapatkan keberuntungan.
Nggak banyak-banyak, 6 poin aja. Yang pertama adalah surat kedua Al-Mu'minun. Alladzi hum fihi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kita sama-sama sering mendengarkan dari guru-guru kita di sini, sama-sama kita mengaji di sini, bagaimana cara kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk adalah dengan kita coba membayangkan bahwa sepanjang sholat kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu adalah kesempatan kita untuk kemudian kita sama-sama berkomunikasi dengan Allah. Dan di kesempatan yang sama hampir seluruh bacaan sholat kita adalah bacaan doa. Bagaimana kita menyampaikan pada Allah pada saat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan merinding jika pada saat sholat kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Bayangkan Allah di depan kita, bukan malaikat lagi Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf sering didatengin malaikat aja udah merinding. Bayangin bahwa Allah di depan kita menyampaikan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Lillahi ta'ala, Masya Allah ya. Nah saat itulah kita bertawakal yang setawakal-tawakalnya kita berikan sama Allah, bahwa hidup kita, napas kita, kegiatan kita itu bukan buat istri tercinta kita, enggak. Yakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita diingatkan oleh Maulana Ghazali. Ya, kadang kita sering berpikir bekerja dulu baru berdoa. Ya. Kita udah berapa tahun mengaji tasawuf. Kita udah belajar tasawuf nih. Ya gini-gini anggota Taliban Darul Barokah udah belajar tasawuf. Luar biasa. Ya, luar biasa. Mulai kita belajar digeser dari pola pikir bekerja dulu baru berdoa. Digeser. Berdoa dulu baru bekerja. Nah, itu adalah pergeseran-pergeseran kita mulai masuk ke, kalau bahasa Gus-gus di Jawa Timur, mulai masuk ke makom orang-orang tasawuf. Kan kita sering dapat paradigma bahwa bekerja baru berdoa, bekerja kemudian berdoa. Itu sebenarnya kebalik. Kita berdoa dulu baru bekerja. Kemarin kita diingatkan sama-sama pagi hari kemarin atau kemarin ya? Ya, kemarin, pagi hari kemarin Maulana Ghazali kita diingatkan bahwa kita adalah tawakal dulu baru ikhtiar. Yang selama ini kita pikir kita ikhtiar dulu baru tawakal. Ya, ternyata setelah ngaji Ihya Ulumuddin berbeda. Kita harus tawakal dulu baru ikhtiar. Allah dulu baru ikhtiar. Gitu kira-kira gitu. Masya Allah. Nah itu kemudian kita balikin lagi ke cara sholat kita. Ya. Maka tadi guru-guru kita sering mengajarkan bahwa surat Al-Fatihah yang satu-satunya langsung dijawab oleh Allah adalah pada saat kita membaca dalam sholat. Di luar sholat, surat Al-Fatihah menjadi doa. Tapi di dalam sholat, di samping surat Al-Fatihah itu menjadi doa, surat Al-Fatihah itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah sangat bangga pada saat kita agungkan. Betapa Allah sangat bangga pada saat kita memohon sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah bangga, Allah senang. Semakin kita banyak meminta, Allah senang.
Semakin kita banyak berdoa, Allah senang. Begitu juga semakin kita banyak memuji Allah, Allah juga senang. Makanya hanya pada saat sholatlah Al-Quran, Ummul Kitab adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Di luar sholat, surat Al-Fatihah menjadi doa. Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Poin pertama, bagaimana kemudian kita menjadi mukmin. Mudah-mudahan Allah terima bahwa kita menjadi seorang mukmin. Kita jaga sholat kita untuk kemudian kita bisa khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat tiada lain hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memusatkan hati kepada sholatnya, menyibukkan diri dengan sholat dan melupakan hal yang lainnya, serta lebih mementingkan sholat daripada hal yang lainnya. Hanya saja sejak kita lahir, kita didampingi dua makhluk Allah, didampingi oleh setan dan didampingi oleh malaikat. Sejak lahir, setiap orang itu ada pendampingnya. Pendamping malaikat untuk mengingatkan kita ke kebaikan, pendamping setan mengingatkan kita atau menjerumuskan kita pada keburukan. Dan itu menempel terus meskipun kita sedang sholat. Makanya kadang kalau kita sholat jadi ingat 20.000 yang tadinya hilang ketemu tuh. Ya, kira-kira begitu. Jadi sejak lahir semua orang itu didampingi dua makhluk Allah, malaikat dan setan. Maka dari itu ternyata belajar khusyuk adalah tidak mudah. Yang pasti Allah lebih tahu derajat kita, Allah lebih tahu posisi kita. Jadi kita sama-sama untuk kemudian belajar untuk khusyuk dalam sholat. Karena itu adalah salah satu poin penting untuk kemudian nanti kita diakui menjadi mukmin yang beruntung. Qala Imamu Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Mis'ar dan Amr ibnu Murrah dari Salim ibnu Abdul Ja'ad, dari seorang lelaki dan dari Bani Aslam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Hai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Masya Allah. Ya. Jadi hiburannya Rasulullah itu sholat, sama dengan hiburannya sahabat Rasul. Suatu ketika sahabat Rasul itu ada yang kena panah masuk ke tubuhnya. Nah kemudian pada saat itu dokter mau nyabut. Ya, sahabat Rasulullah itu cuma minta, cabutlah anak panah yang masuk pada tubuh saya pada saat saya sholat. Bagaimana kualitas sholat sahabat Rasulullah SAW? Dicabut panahnya aja nggak kerasa. Ya, dicabut panahnya nggak kerasa. Kebayangkan? Ya, besok kita cobain Pak Yusuf. Ya, kita panah, habis itu cabut pada saat sholat. Duluan saya ya. Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat Rasul, tabi'in, termasuk Rasulullah, itu hiburannya sholat, Masya Allah. Ya, itu tadi dalam kutipan hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Masya Allah. Jadi kalau kita kemudian saat ini berharap ya jauh sekali lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita sama-sama ikhtiar untuk kemudian kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Kemudian yang kedua, Al-Mu'minun ayat 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Poin yang ketiga untuk kemudian kita menjadi mukmin yang beruntung adalah kita menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ya, ini yang kadang-kadang kita susah ini, ya. Terutama model saya yang masih suka kongko-kongko gitu. Ya, jadi menghindar dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tidak berguna itu saya rasa di akhir zaman yang sekarang ini itu tidak mudah.
Karena kadang kita nggak ketemu orang aja, kita masih ngobrol yang nggak entah kemana tuh, entah bermanfaat apa enggak obrolan itu gitu, hanya dengan 2 jari. Ya, bahkan kita kadang-kadang disangka orang gila tuh. Saya kadang-kadang diinyak-inyak sama anak saya, suka senyum-senyum sendiri katanya, padahal jempolnya yang lagi main. Ya. Kemudian kalau kita tarik garis lurus, apakah itu termasuk? Itu termasuk kita lagi berada pada kegiatan yang tidak berguna, ngobrol yang entah kemana gitu. Makanya saya sangat salut kepada Pak Nandang yang tiap habis sholat itu selalu ngajak taklim, ya, selalu ngajak taklim gitu. Saya juga kadang-kadang ikut-ikutan, kadang-kadang enggak gitu. Maklum, setannya masih lebih kuat daripada malaikat saya, ya. Jadi daripada malaikat yang mendampingi saya, ternyata kekuatan setan saya, ya. Padahal Pak Nandang di sana, saya di sini, saya masih belum mau gabung, masya Allah. Ya, begitu beratnya memang melawan hawa nafsu itu, ya. Itu luar biasa. Jadi kita di akhir zaman yang luar biasa ini, untuk berhindar dari ngobrol yang tidak berguna, itu kelihatannya penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan yang mau nggak mau harus kita coba untuk melawan bersama-sama, ya. Karena tadi kita kadang nggak ketemu, ngobrolnya di medsos, dan ngobrolnya juga nggak karu-karuan, ngobrolnya kemana itu gitu, ya. Gitu. Bahkan kadang-kadang yang enggak udah kekirim-kirim aja gitu, nggak dibuka udah dibuka gimana gitu, ya. Gitu. Makanya masya Allah, kemarin waktu kita ada terawih hari kemarin kalau nggak salah atau lusanya itu, masya Allah ya, ada ustadz istrinya punya grup WA 60-nya itu grup WA pengajian. Kebayang nggak coba? Masya Allah, kita nyari istri kayak gitu tuh kalau bisa ya, masya Allah. Nambah maksudnya? Iya, nambah. Ya. Boleh 2, karena jatah kita 4. Ya, nambah 3 sekaligus. Iya, nggak apa-apa. Karena kalau sekalian ini kan syariah, harus kita informasikan kalau syariah itu nggak boleh ditutup-tutupi kan. Jangan kayak zaman akhir-akhir ini ya. Ya, kerja perek aja disebut apa coba? Pekerja seks komersial. Ampun itu perek itu. Disebutnya kayak gitu. Nah, sekarang yang poligami yang jelas-jelas sah menurut syariah ditutupi itu sama Yahudi. Sadar nggak sadar, kita harus tahu itu gitu. Masya Allah gitu. Kita dibelokkan oleh sesuatu yang kamuflasenya luar biasa gitu. Pekerja seks komersial, padahal perek gitu. Iya kan? Ya, sama dengan di Al-Quran gitu. Muslim non muslim, di Al-Quran nggak ada bahasa non muslim. Kafir ya kafir. Iya kan? Nah, kemudian kita dilencengkan, non muslim gitu. Masya Allah. Kemudian kita ke bawah-bawah dan seterusnya gitu. Ya. Sama halnya tadi gitu. Lama-lama kita digeser ke sesuatu yang kita nggak sadar bahwa kita sedang dibawa oleh orang-orang yang sedang menggiring di akhir zaman ini. Tapi memang mengerikan. Zaman sekarang tuh mengerikan. Masya Allah. Ada sebuah syair orang-orang Arab nih, tapi saya baca dalam Indonesia aja. Aku menulis dan aku yakin pada saat aku menulisnya, tanganku kan lenyap, lupa lah. Namun tulisan tanganku akan abadi. Bila tanganku menulis kebaikan, akan diganjar setimpal dengan kebaikan. Jika tanganku menulis dengan kejelekan, tinggal menunggu balasannya. Ini tepat banget dengan zaman-zaman sekarang. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak punya WA. Kira-kira begitu. Ya, sekali kita pencet dengan bahasa yang nggak karu-karuan, udah seumur-umur kita wakaf yang nggak karu-karuan juga tuh. Gitu. Ya, zaman sekarang juga ada wakaf yang nggak karu-karuan tuh. Ya. Kita mencaci maki orang, kita menjelek-jelekan orang, kita men-share apa? Men-share kembali itu apa ya? Subscribe apa? Nah, saya nggak ngerti, saya nggak gaptek kayak gitu. Ya, memforward barang-barang yang nggak karu-karuan gitu. Ya, zaman-zaman dulu apa diskotik di Jakarta yang ditutup tuh. Ya, saya sampai punya price listnya tuh. Ya, kok ada ya orang ngirim kayak gitu? Bayang nggak coba? Ya, kalau itu kirim ke saya, kirim kemana lagi, itu ya seumur-umur. Ya, seumur-umur orang itu akan menjabatkan dosa itu. Ya,
Jadi memang kita harus bijak dalam menyikapi ayat ketiga surat Al-Mu'min. Harus bijak. Karena yang sekarang yang bisa bicara itu bukan cuma mulut. Zaman sekarang itu yang bisa bicara itu bukan cuma mulut. Jempol aja bisa bicara. Nah ini pas banget ini syairnya orang Arab. Saya nggak tahu namanya yang bikin syair ini. Ya, pas banget itu. Jadi apa yang ditorehkan oleh jempol ini, jempolnya cang lemat, lupa ini jempolnya. Ya. Tapi apa yang pernah dia pencet, ya selama itu mendapatkan jariah. Ya. Makanya, hayo sama-sama jadikan jempol kita menjadi jariah yang bermanfaat seumur hidup. Ya, one day one hadis misalkan, kan keren tuh. One day one ayat misalkan yang kita kirimkan. Ya. Meskipun nanti dibalas dengan one day one pornografi gitu, nggak usah dibuka. Ya. Loh, kalau udah dikirim gimana? Tapi jangan dibuka, jangan penasaran. Wih, opo iki? Wah, buka wae. Wah, begitu dibuka, wae tanggung rek gitu. Wah, repot urusannya. Ya. Ya, dan itu nggak bisa kita kontrol gitu. Nggak bisa kita kontrol. Orang teman kita ngirim porno misalkan, emang bisa kita kontrol? Nggak bisa. Ya. Yang bisa ya kita kontrol. Kalau kira-kira gambarnya nggak jelas, delete aja gitu. Itu yang bisa kita. Sama halnya, tidak ada yang namanya rezeki buka WA pertama, tidak ada. Oh, rezeki buka pertama ternyata gambarnya porno. Oh, rezeki dolokno terus gitu. Tidak ada. Beda kalau kita lagi lihat jalan ada cewek cantik, oh rezeki, oh tapi jangan lewat gitu. Itu beda. Tapi kalau lihat SMS di WA, kemudian ternyata gambarnya porno, udah pasti samar-samarnya udah kelihatan gitu. Tapi kalau kita penasaran dibuka loh, itu namanya bukan rezeki namanya. Itu namanya penasaran. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ayo kita sama-sama belajar untuk kemudian bisa berkata baik, bisa menghindari dari obrolan-obrolan yang tidak berguna. Gitu bahasanya begitu. Bahasanya Al-Qur'annya begitu. Jauhkan dari obrolan-obrolan yang berguna. Jadi seperti ada hadis yang berbunyi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara dengan baik, kalau tidak diam aja. Nah kira-kira begitu. Jadi lebih baik diam daripada tidak bicara dengan baik. Kira-kira begitu. Ya, Masya Allah. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga untuk kemudian kita bisa menjadi golongannya orang mukmin yang beruntung, yaitu di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya, zaman Rasulullah itu bayar zakat itu dijemput. Nah zaman sekarang yang jemput itu orang pajak, lupa bayar STNK aja dijemput zaman sekarang. Masya Allah. Habis itu dipakai beli Harley. Enak nggak? Enak rek. Ya, Masya Allah. Zaman Rasulullah itu zakat yang dijemput, bukan pajak. Zaman sekarang kita diuber-uber pajak. Ya, zaman sekarang kita diuber-uber pajak. Zakatnya lupa, padahal yang wajib zakat. Masya Allah. Atau kemudian apakah sodako itu masuk di dalamnya? Masuk di dalamnya. Jadi zakat itu wajib, sodako itu sunat. Ya. Tapi fadilah sodako itu luar biasa. Kita mungkin sering dengar dari guru-guru kita. Kalau kita nanti mati, ya nanti ceritain aja. Yang mati duluan siapa? Ceritain aja. Jadi pingin balik ke dunia itu bukan pingin ketemu istrinya. Udah, cuma pingin sedekah, pingin balik ke dunia, nggak pingin ketemu istrinya lagi, udah. Hanya pingin, ya Allah, balikan ke dunia saya sehari aja. Saya mau menghabiskan harta saya untuk saya sedekahkan. Itu kata orang yang udah mati. Ya, jadi nanti kalau ada yang mati duluan, tolong informasikan, benar nggak itu gitu. Tapi itu hadis Rasulullah, kalau saya percaya benar. Ya. Saya percaya benar bahwa harta yang abadi adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Itu pasti abadi. Ya. Jadi kalau rekening saya 25 miliar, ya nanti pulang saya mati,
Reken 25 miliar itu bukan uang saya. Uang saya yang hakika adalah yang 100.000 dimasukin kanceleng. QRIS. Nah, ya. Iklan QRIS ini. Ya. Jadi QRIS itu jangan lupa, nolnya banyakin. Ya, kalau pingin abadi hartanya. Ya, kalau pingin abadi hartanya banyakin QRIS-nya. Nolnya banyakin. Jangan nolnya dirontokin, kira-kira begitu. Ya, apalagi QRIS-nya ke Darul Barokah. Ya, jelas lah kegiatannya itu nggak ada yang diselewengkan sama Darul Barokah, insya Allah. Ya, kegiatannya itu kegiatan-kegiatan positif semua gitu. Kita sama-sama bisa menikmati. Apa yang tidak ada kajian di Darul Barokah, coba kita tanya. Ya, tidak ada. Dari fikih aja sampai suruh pada milih sendiri-sendiri. Mau ikut mazhab apa silahkan aja. Yang penting tidak ribut, kira-kira gitu. Ya, fikih aja di sini kita diajarkan untuk kemudian dibalikan ke masing-masing jamaah untuk memilih sendiri. Ustaznya nggak pernah maksa. Ente kudu kunut sama saya, nggak pernah tuh. Itu luar biasa Darul Barokah. Nah kemudian khairun antalam al-Quran wa 'allama. Tiap Rabu kita diajar untuk belajar Al-Quran. Sebaik-baiknya belajar ya mempelajari Al-Quran, tidak lain. Ya, kita belajar tentang fikih, tentang apa, tetek bengek. Ya balik lagi, yang paling utama kita mempelajari Al-Quran. Kita tiap Rabu. Tapi anehnya ini. Ya, kalau tempat saya begitu tuh. Dulu saya ngurusinnya kayak gini tuh di Sarijadi sama. Ya anehnya, kajian yang paling utama itu kajian yang pesertanya paling sedikit. Masya Allah. Ya, iya, gitu. Padahal penting mana sekarang? Belajar fikih sama belajar Al-Quran. Udah jelas, dalilnya udah jelas. Ya, sebaik-baiknya orang belajar, sebaik-baiknya orang memberi pelajaran buat ustadz-ustadz, ya belajar dan memberi pelajaran tentang Al-Quran. Masya Allah. Jadi kembali lagi ke laptop, bahwa walladzina hum lizakati fa'ilun. Bagaimana kemudian Darul Barokah bisa kembali ke model begitu, model Rasulullah. Ya, kan semangatnya sama. Semangatnya ayo kita sama-sama bisa kembali ke zaman Rasul. Ya. Mulai besok didata ada petugas pajak, ada petugas zakat untuk keliling. Ya, keliling menjemput pajak. Ya, jadi nanti auditornya adalah petugas zakat. Wah, keren ini. Kalau ini bisa diimplementasikan luar biasa. Ya, perkara dijemput habis itu dibayar apa enggak ya enggak apa-apa. Ya, luar biasa ini. Karena zaman Rasulullah itu dijemput. Zakat itu dijemput. Ya. Jadi jangan kalah lah sama pemerintah Indonesia yang menjemput pajak. Jangan kalah. Karena ini untuk kemaslahatan umat, insyaallah. Ya. Tidak kalah penting bahwa sedekah juga sama. Sedekah juga sama. Masuk di dalam golongan ayat Al-Maidah nomor 3. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin yang beruntung, ya kita banyakin zakat dan banyakin sedekah. Kalau zakat ada hitungannya, kalau sedekah sakarepmu mencet QRIS, kira-kira gitu. Ya, tapi ingat kita udah bolak-balik. Mungkin sering banget lah kita mendengarkan bahwa yang tadi saya sampaikan, orang mati, begitu mati itu kita nggak kerasa, Pak. Kita tuh nggak kerasa mati. Saya dulu punya guru yang bisa masuk ke alam barzakh. Serius saya bilang. Ya guru saya karena memang levelnya udah wali. Bisa masuk ke alam barzakh. Jadi orang mati itu nggak tahu kalau dia itu mati. Kalau nggak percaya, coba aja. Sekarang kita mati nih, ya mati. Itu nggak tahu kalau kita mati. Tapi arwahnya dilepas dari ubun-ubun, udah dilepas, udah nggak ada di kita. Ya, kita dibopong, kita dibawa, kita dimandiin dan seterusnya. Kita lihat, ya Allah, kenapa saya dimandiin? Ngerasain kita. Ya, makanya mungkin pernah ada kajian cara mandiin mayit harus pelan-pelan, itu sakit rasanya. Meskipun mayatnya arwahnya sudah cabut, itu masih ngerasain sakit. Kenapa kemudian adabnya kita memandikan harus pelan-pelan, itu salah satunya itu. Nah kemudian kita dibawa ke kubur itu nggak ngerasa. Kenapa ya orang-orang kok pada jalan-jalan bareng? Apakah kita mau pawe atau apa gitu? Itu pikirannya begitu. Masuklah ke alam kubur. Begitu masuk ke alam kubur, diuruk dan lain sebagainya. 7 langkah orang terakhir yang mengantarkan ke kubur sudah keluar dari kuburan.
arwah itu dimasukkan lagi ke jasadnya. Baru kita tahu dan baru kita kerasa, ya Allah, saya di mana? Kok tempatnya gelap? Kenapa selimutnya cuma 2 helai kain? Kenapa dan kenapa? Habis itu bapak cerita, bapak teriak-teriak, ayah, anakku, nenek, bibi dan seterusnya. Tidak ada yang dengar satupun. Tidak ada. Kebayang gak? Bapak ibu semua di alam kubur, serasa mimpi, bangun dari mimpi, habis itu dicubit-cubit. Oh iya, saya udah bangun. Setelah bangun alamnya gelap, dan habis itu panggil-panggil semua orang yang dulu kita cintai. Gak ada yang dengar satupun. Kita lihat anak kita lihat, meskipun anak kita sudah pulang ke rumah, kita lihat, tapi tidak ada satupun keluarga yang dulu kita cintai mendengarkan itu. Habis itu datang Algojo, ya, dan seterusnya. Baru di situ mayat baru mulai ingat, oh ternyata aku udah mati. Nah disitulah kemudian baru tahu dia, saya tidak punya apa-apa. Makanya rintihan pertama orang meninggal setelah dikuburkan adalah ingin kembali ke dunia untuk kemudian bersedekah, ya. Maka dari itu ayo kita sama-sama camkan Al-Mu'minun ayat 3 ini. Perbanyak bekal kita, perbanyak sedekah kita, jangan lupa zakat kita, ya. Insya Allah nanti tahun depan kita di sini akan ada konsultan zakat, insya Allah. Jadi kalau bapak ibu bingung menghitung zakat, terutama zakat mal, zakat mal itu ditanya, di alam barzah sana ditanya, ya. Kenapa sahabat Rasulullah itu ingin meninggal, kalau bisa nggak meninggalkan harta di dunia, supaya pertanyaannya nggak lama. Bayangkan kalau kita punya harta misalkan 1 triliun begitu, pertanyaannya lama. 1 triliun dari 50 rekening misalkan, habis itu tanahnya banyak gitu, itu satu-satu ditanya, dapatnya ditanya, dibelanjakan ditanya, dan seterusnya ditanya. Ternyata di dunia lagi direbutin sama ahli waris. Kebayang nggak? Nangis ya, nangis. Habis itu keluarganya nggak paham lagi. Begitu meninggal nggak langsung dibagiin, tambah nangis ya, tambah nangis. Karena begitu kita meninggal, harta kita langsung tidak dibereskan, itu seumur-umur kita di alam barzah sana kesiksa, ya. Sering kita dapat kajian dari guru-guru kita, ayo begitu meninggal langsung bagiin, supaya kita enak nanti, ya. Makanya lebih enak, ya, sebelum meninggal bagiin, istri 1 dapat ini, istri kedua dapat ini, istri ketiga dapat ini, hibahin aja dulu, sisain dikit. Misalkan, wah saya paling kalau masuk rumah sakit 100 juta cukup lah sampai meninggal, udah sisain 100 juta aja. Ya begitu meninggal udah sisa habis, duitnya udah habis, udah dibagiin. Istri pertama dapat 2 miliar, istri kedua dapat 5 miliar misalkan, nggak apa-apa, disedekahkan, nggak usah harus sama, ya. Karena urusan adil itu bukan sama, ya. Ya, jadi istri pertama bisa, misalkan istri pertama kasih lebih banyak karena perjuangannya lebih lama pastinya istri pertama. Kasih 10 miliar misalkan. Istri kedua karena perjuangannya nggak lama ya kasih 5 miliar lah gitu, kira-kira gitu. Istri ketiga ya 4 miliar lah gitu, karena pasti istri ketiga lebih belakangan daripada istri kedua, kira-kira gitu. Ya habis itu sisain dikit aja. Sisain dikit supaya nanti pada saat kita di alam barzah kita nggak lama-lama ditanyain. Ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu surat Al-Mu'minun ayat 5 dan sampai ke 7. Walladzina hum li furujihim hafizun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika faulaika humul adun. Nah, mukmin yang kelima yang akan mendapatkan keberuntungan adalah yang menjaga farjinya, yang menjaga kemaluannya dan seterusnya. Jadi hanya diperuntukkan untuk istri yang sah menurut agama, bukan menurut pemerintah. Ya.
Jadi kalau kita punya istri siri tidak apa-apa, yang penting sah aja menurut agama. Insya Allah aman. Ya, enggak ditanya di ayat yang keempat ini tidak ditanya. Nah kemudian yang kelima, surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memegang amanah. Nah itu berat ini buat anggota dewan ini, Masya Allah ya. Ini surat Al-Mu'minun nomor 9 ini berat ini, terutama buat umaro yang menjadi wakil kita, berat karena harus memegang amanah. Ya kita aja memegang amanah istri aja berat ya, keluar pengen kawin lagi gitu ya, berat kan gitu, itu berat itu ya, apalagi memegang amanah orang lain gitu, kira-kira begitu. Jadi ini ujian yang terberat ya, memegang amanah, karena memang amanah itu yang luar biasa, yang harus kita pikul sampai akhirat. Nah kemudian yang keenam ya, yang keenam adalah surat Al-Mu'minun ayat 9. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, yaitu kita menjaga sholatnya tepat pada waktunya ya. Nah ini fikih kontemporer macam-macam ini ya, fikih kontemporer macam-macam, tapi kita tidak membahas ke fikihnya. Yang pasti adalah kita harus istiqomah menjaga sholat harus istiqomah, sebisa mungkin tepat waktu dan berjamaah, kira-kira begitu ya. Kalau kita sering diingatkan ya, kalau laki-laki itu wajib berjamaah di masjid, jadi sebisa mungkin kita harus sholat berjamaah di masjid. Nah itu kira-kira. Nah kemudian kalau 6-6-nya kita mendapatkan itu, Allah udah janjikan tuh di ayat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya, kalau kita bisa memegang 6 item tadi yang udah dijanjikan sama Allah, Allah udah menyiapkan surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah level surga tertinggi buat umat Nabi Muhammad. Ya, di bawahnya Nabi Muhammad. Ya, itu level surga Firdaus. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan 6 item tadi untuk kemudian kita masuk dalam golongan mukmin yang beruntung. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa bersama nggih. Ya, kita doa bersama. Kita sama-sama istighfar di ujung pertemuan ini. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wal 'azimi sultanik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabuli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari saya pribadi. Saya selaku anggota Taliban Darul Barokah mohon maaf atas semuanya, atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.